Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan di sini kami dari kelompok satu dengan anggota saya sendiri, Siti Nurkomariah dan rekan saya Ade Rahatul Aisyah, Diana Kartika dan Muhammad Fikri Hanif. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yaitu Taku Customer Churn untuk prediksi menggunakan algoritma random forest. Boleh ke slide selanjutnya? Di sini yang melatar belakangi proyek ini yaitu Telco Expert adalah perusahaan telekomunikasi yang menyediakan layanan telepon, internet, dan TV kabel, namun menghadapi tantangan berupa tingginya customer churn. Hal ini menjadikan masalah penting karena biaya mendapatkan pelanggan baru sekitar 5-7 kali lebih besar dibandingkan dengan usaha untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Maka diperlukanlah pendekatan berbasis data untuk memahami pola churn dan mengurangi risiko kehilangan pelanggan. Boleh ke slide selanjutnya. Berikut rumusan masalah yang sudah diterapkan. Yang pertama ada bagaimana memprediksi pelanggan yang akan churn. Kedua, bagaimana faktor yang paling mempengaruhi adanya churn ini. Yang kemudian yang terakhir adalah strategi apa saja yang bisa dilakukan untuk mengurangi risiko churn. Tujuan dari proyek ini itu yang pertama adalah untuk membuat model prediksi churn, kemudian tujuan kedua yaitu untuk mengetahui faktor utama churn, dan kemudian ketiga adalah untuk memberikan rekomendasi strategi apa saja untuk mengurangi risiko churn ini. Selanjutnya, dataset yang kami gunakan yaitu dataset Telco Customer Churn yang berisikan 7.043 pelanggan dengan dataset berupa data pelanggan, layanan yang digunakan, pembayaran dan kontrak, serta status apakah pelanggan itu churn atau tidak. Metode yang kami gunakan yaitu dengan menggunakan pemodelan berupa model random forest. Dengan alasan pemilihan algoritmanya berikut. Yang pertama, karena random forest dikira mampu untuk menangani data tabular campuran, kemudian random forest juga dapat mengurangi risiko overfitting, kemudian dia juga bisa memiliki kemampuan feature importance, robust terhadap noise dan outlier, kemudian dia juga tidak sensitif terhadap skala data. Random forest juga kami ketahui bahwa dia memiliki performa yang baik pada klasifikasi. Tahapan analisis yang kami terapkan pada proses pengerjaan project ini yang pertama yaitu ada data preparation dengan cara data loading, understanding, dan cleaning atau EDA, yang kemudian ada exploratory analysis yaitu EDA tadi, kemudian selanjutnya dengan analis korelasi. Selanjutnya yaitu dengan feature processing, dengan feature engineering dan encoding feature categorical. Setelah itu yang keempat yaitu dengan data splitting dan balancing dengan train test split dan smooth. Kemudian setelah itu kami juga melakukan modeling dengan random forest yaitu algoritma yang sudah kami terapkan sebelumnya. Setelah dapat pemodelan sudah dilakukan, maka kami akan mengevaluasi dan mencari insight apa saja yang kami dapatkan dengan evaluasi model dan feature importance analysis. Yang terakhir yaitu dengan outputkan bisnis yaitu dengan mengkategorikan atau memperoleh insight berupa segmentasi risiko churn dan penanganan churn tersebut. Berikut hasil analisisnya. Yang pertama yang sudah kami lakukan yaitu dengan langkah pertama yaitu dengan EDA distribusi churn. Di sini dapat terlihat bahwa 73,5% pelanggan tidak churn dan 26,5% mengalami churn. Maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas pelanggan masih bertahan dan tidak berpotensi churn, namun proporsi churn yang hampir seperempat, yang lebih dari seperempat ini cukup signifikan dan perlu diperhatikan apa saja faktor-faktornya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Fikri. Oke, baik. Kita masuk ke bagian IDA, bagian analisis fitur kategorikal. Di sini terdapat tiga grafik, yaitu bagian gender, senior citizen, dan partner. Berdasarkan analisis fitur kategorikal,
Perbedaan churn antara perempuan dan laki-laki tidak signifikan, sehingga gender bukan faktor utama yang kita gunakan. Nah, dan namun pelanggan senior yang memiliki churn lebih tinggi pada 41% dibanding non senior pada 23%, serta pelanggan tanpa pasangan lebih sering churn di 33% dibanding yang memiliki pasangan di sekitar 20%, yang menunjukkan faktor sosial dan usia berpengaruh terhadap churn. Oke, boleh lanjut? Oke, selanjutnya untuk fitur selanjutnya, yaitu ada fitur dependence, conservance, dan multiple lines. Oke, berdasarkan analisis fitur kategorikal di atas, pelanggan tanpa dependence atau tanggungan memiliki churn lebih tinggi dibanding yang memiliki dependence atau tanggungan, yang menunjukkan bahwa pelanggan dengan tanggungan cenderung lebih loyal. Sementara itu, phone service di 26% dan multiple lines di 28%, PS 18% tidak menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan, sehingga bukan faktor utama yang memengaruhi churn. Lanjut. Oke, selanjutnya untuk fitur selanjutnya ada internet service, online security, dan tech support. Berdasarkan analisis fitur kategorikal di atas, pelanggan dengan internet fiber optik memiliki churn paling tinggi di 41% dibanding dengan DSL di 18,9% dan tanpa internet di 7,4%. Selain itu, pelanggan yang tidak memiliki online security di 41,8% dan tech support di 41,8% cenderung lebih sering churn dibanding yang menggunakan layanan tersebut, sekitar 14-15%, menunjukkan bahwa layanan tambahan dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Selanjutnya. Oke, untuk fitur selanjutnya ada kontrak, payment method, dan paperless billing. Berdasarkan analisis fitur kategorikal di atas, pelanggan dengan kontrak bulanan memiliki churn lebih tinggi dibanding dengan kontrak yang 1 tahun dan 2 tahun, sehingga menyimpulkan bahwa semakin panjang kontrak, semakin rendah churn. Selain itu, untuk metode pembayaran elektronik cek juga paling tinggi di 45,3% dibanding dengan metode lainnya. Dan pelanggan dengan paperless billing memiliki churn lebih tinggi di 33,6% dibanding non paperless di 16,3%. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya akan dibahas dengan teman saya. Baik, selanjutnya di sini ada IDE analitis fitur numerik. Nah, di sini berdasarkan analitis fitur numerik yang tersedia di sini, pelanggan yang churn memiliki rata-rata durasi berlangganan sekitar 18 bulan, sedangkan yang tidak churn sekitar 37 bulan. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggan dengan masa berlangganan lebih singkat lebih beresiko churn. Jadi, pelanggan baru menjadi kelompok yang paling rentan. Di sini ada untuk monthly charge. Nah, di sini berdasarkan analisis fitur numerik yang sudah disediakan di sini, pelanggan yang churn memiliki rata-rata biaya bulanan lebih tinggi dengan angka 74,44 dibanding yang tidak churn. Karena seperti yang dilihat di sini yang tidak churn itu di angka 61,26. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi biaya yang dibayar pelanggan, semakin besar juga kemungkinan pelanggan untuk churn. Lalu ada IDA analitis fitur numerik. Di sini ada total charge, di mana pelanggan yang punya rata-rata total charge lebih rendah, yaitu sekitar 1.533 dibandingkan tidak churn sekitar 2.555, karena umumnya belum
berlangganan dalam waktu lama. Hal ini juga menunjukkan bahwa kombinasi biaya bulanan tinggi dan tenure pendek meningkatkan resiko churn, dengan tenure menjadi indikator yang paling kuat. Lalu di sini ada feature engineering. Yang pertama ada average monthly spend, yaitu rata-rata pengeluaran per bulan dengan total charge per tenure, yaitu jadi lebih stabil dari monthly charge. Yang kedua ada number of service, di mana jumlah layanan yang digunakan, semakin banyak layanan maka semakin loyal. Lalu yang ketiga ada high support, di mana indikator penggunaan only security atau tech support meningkatkan kepuasan dan menurunkan churn. Lalu ada is one to one, di mana menandai kontrak bulanan, yaitu jadi lebih fleksibel, tetapi resiko churn-nya itu jadi lebih tinggi. Lalu ada is high spender, di mana pelanggan dengan biaya tinggi jadi lebih sensitif terhadap kualitas layanannya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Diana. Terima kasih. Oke, selanjutnya di sini ada evaluasi model. Untuk evaluasi model ini, model menunjukkan performa yang cukup baik dengan akurasi 77,43% dalam memprediksi churn pelanggan. Precision-nya sebesar 56,31%, menunjukkan masih terdapat prediksi yang kurang tepat. Sementara recall 66,84%, menunjukkan kemampuan yang cukup baik dalam mendeteksi pelanggan churn. Nilai F1 skornya sebesar 61,12%, mencerminkan keseimbangan antara precision dan recall, serta rock out-nya 83,75%, menunjukkan model mampu membedakan churn dan tidak churn dengan baik. Nah, selanjutnya di sini ada fitur importance. Berdasarkan model machine learning yang telah dibangun, ada 5 faktor utama yang paling mempengaruhi keputusan pelanggan untuk berhenti. Nah, yang pertama ini ada tenure. Ini faktor terkuat. Pelanggan yang sudah lama berlangganan cenderung memiliki loyalitas yang lebih tinggi. Yang kedua ada electronic check. Terjadi karena proses manual bulanan atau masalah kegagalan transaksi yang sering dialami metode ini dibanding pembayaran otomatis. Yang ketiga ada total charges. Jika tagihan dirasa terlalu mahal tanpa nilai tambahan yang sepadan, pelanggan akan pergi. Untuk yang keempat ada hash support. Layanan tambahan seperti support membantu menurunkan churn. Dan yang terakhir ada fiber optik. Churn lebih tinggi, kemungkinan terkait ekspektasi atau kualitas layanan. Selanjutnya, nah, lalu di sini ada segmentasi risiko churn. Untuk mempermudah pengambilan keputusan, kami di sini membagi pelanggan ke dalam 3 kategori risiko. Yang pertama ada high rise, yaitu probabilitasnya lebih dari 70%. Tenure rendah, yaitu pelanggan baru dengan karakteristik kontrak bulanan, biayanya tinggi, dan minim layanan tambahan. Untuk yang kedua ada medium risk, 40-70%, yaitu tenure sedang, menggunakan beberapa layanan, biaya relatif stabil. Dan yang terakhir ada low risk, kurang dari 40%, atau tenure tinggi, karakteristiknya kontrak jangka panjang, banyak layanan tambahan, dan loyalitas tinggi. Selanjutnya, nah, di sini ada insight bisnis dan rekomendasi. Nah, insight utamanya yaitu pelanggan baru atau tenor rendah paling berisiko churn. Kontrak bulanan churn jauh lebih tinggi dibanding kontrak panjang. Yang ketiga ada biaya bulanan tinggi, meningkatkan kemungkinan churn. Yang selanjutnya ada layanan tambahan, meningkatkan loyalitas pelanggan. Metode pembayaran manual lebih berisiko churn. Yang terakhir, pelanggan senior lebih rentan churn, dipengaruhi kemudahan pengguna dan sensitivitas harga. Yang terakhir ada rekomendasi strategi. Yang pertama yaitu retensi pelanggan baru. Yaitu melakukan promo awal, onboarding yang jelas, dan edukasi penggunaan layanan. Yang kedua, kontrak jangka panjang, diskon kontrak 1-2 tahun, bundling, dan benefit tambahan.
Yang ketiga, optimasi harga, yaitu paket fleksibel, personalisasi, dan promo untuk pelanggan biaya tinggi. Yang keempat, upselling layanan, promosi tech support dan security, bundling dan free trial. Yang kelima, perbaikan pembayaran, dorong auto payment, beri intensif, dan permudah proses. Dan yang terakhir, pelanggan senior, support lebih personal, interface sederhana, dan edukasi layanan. Oke, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.